Nah, ini juga dia sudah sangat bagus, sangat empuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di G3 Hobbies, dan kali ini di depan lu sudah ada RC ini terbesar yang pernah mungkin yang nantinya bakal gue cicipin. Dulu gue tuh main terakhir tuh 1/8 off-road buggy ya, engine atau nitro. Nah, kali ini di depan lu ada produk dari Arrma. Ini adalah 1/7. Ini adalah tipenya apa ya, Baja ya, mobil Baja. Nah ini jadi dia memang besar banget 1/7, dan ini adalah tipenya RTR, jadi bukan kit. RTR itu adalah ready to run. Tapi kalau untuk RTR yang Arrma ini, nah ini agak sedikit berbeda. Artinya bukan ready to run, ready secara artian bahasa itu memang kita udah siap menjalankan. Tapi untuk yang ini kita memang belum diberikan baterai. Nah, baterainya dia bisa pakai 2, ada 3S dan 6S. Artinya kita bisa pakai satu baterai sekaligus yang 6S, atau kita bisa pakai baterai 2 3S kali 2. Nah, di sini jadi ini adalah starting juga di saat kalian membeli produk dari Arrma ataupun RTR yang seperti ini, seperti Arrma. Nah, yang pasti lo harus membeli baterai ya, dan lo harus membeli charger secara terpisah. Untuk Arrma ya, Arrma Mojave ini 1/7 RTR ini gue dapetin di marketplace itu dengan harga di 11.750.000. Dan lo beli baterai lagi. Kebetulan gue beli baterai dari Van Baterai ini, gue beli 2 ya. Ini satunya 875.000, gue beli 2. Ini satunya 3S, jadi gue kenakan 2 di dalam satu mobil ini. Dan di sini gue menggunakan charger dari SkyRC. Nah, SkyRC ini untuk tipe di T6X ya, T6X 80 ini gue beli sekitar di 800 ribuan. Nah, tapi gue nggak akan fokus untuk membahas charger ataupun baterainya. Kita langsung unboxing aja, dan kita akan stay fokus bersama Arrma Mojave. Nah, ini dia. Jadi dia double dus ya. Double dus itu dus yang di luar. Nah, ini adalah dus yang bagian dalam. Ini gila, ini gede banget, lo bisa lihat. Dusnya memang benar-benar gede banget, dan wow, ini mungkin yang terbesar ya. Oke, di sini kalau gua baca di depannya ya, di dusnya ini 60 plus mph. Nah, atau setara dengan 97 km per jam. Wah, gila, ini kenceng banget yang berarti ya. Berarti gue bisa ngalahin Eric di start awal mungkin. Nah, tapi di sini apa namanya, kita sudah diarahkan kalau misalnya memang mungkin pengen 60 plus ya, 60 plus mph ini kita harus menggunakan baterai yang 6S. Nah, ini luar biasa. Mojave 1/7 elektrik ya, 4 wheel diesel truck. Nah, di sini untuk remote-nya di sini sudah dari Spektrum ya. Nah, ini luar biasa. Nah, ini gue mau langsung buka aja. Nih, gue udah nggak sabar lagi pengen lihat performanya seperti apa kira-kira. Wow, gede banget ini, luar biasa, Bray. Nah, ini dia. Gede banget, luar biasa. Nah, oke, ini di dalam kotaknya sudah kita keluarin semuanya. Nah, ini dia RC-nya. Ini bener-bener gede banget, dan ini pengalaman pertama buat gue memiliki RC sebesar ini. Nah, oke, ini kita coba buka dulu. Ini kita mau melepas ini. Ini harus kita coba buka dulu ini. Oke, ini dia unitnya. Oke, ini dia ya. Jadi dia di kabel tis. Nah, ini unitnya besar sekali. Luar biasa, Arrma Mojave 1/7 RTR. Wow, luar biasa. Iya, mungkin dalam video ini gue nggak akan membahas secara dari fitur dan lain sebagainya, karena memang gue juga belum mencicipi ya, dan gue belum tahu. Dan jujur gue berangkat dari RC Nitro, jadi sama sekali sebetulnya gue buta untuk hal elektrik ya. Nah, kenapa gue ingin kembali lagi, karena gue ngelihat kayaknya sekarang makin rame ya, makin rame dunia RC, dan ada keinginan ingin mencoba kembali. Nah, mungkin ini adalah mengawali untuk RC yang speed ya istilahnya ya. Nah, kalau yang sebelumnya gue pernah review itu nanti gue istilahnya buat nunjang
hobi gue kalau misalnya gue nggak bisa keluar rumah ya gue pengen main RC yang construction seperti itu. Nah tapi kalau ini memang kita untuk speed karena memang belum, kadang-kadang waktunya yang nggak ada. Oke, kita kembali ke pembahasan si Mojave Arma ini. Nah ini kalau gue jelaskan sedikit ke kalian ya, mungkin apa yang ada di depan gue nggak menjelaskan secara fitur. Nah, ini sangat bagus sekali ya, ini sangat bagus sekali, bahannya sangat solid banget dan body ini dia sudah sangat terlihat bagus ya. Di sini sudah ada roll bar ya, biarpun ini plastik, dan di sini sudah ada seperti drivernya ada 2 biji. Ini gue bersama siapa nih, sama Nanda aja deh jadi navigator gue ya, kayaknya mobilnya bakal nyangsrak terus pasti ini. Oke, nah dan di sini bahan dari bodinya ini ya, ini bahan dari bodinya ini seperti plastik elastis ya. Ini bukan berarti dia nggak bisa pecah ya, dia tetap akan bisa pecah tergantung benturan ya, tergantung benturannya seperti apa. Nah jadi tetap dia pun bisa pecah. Nah cuma memang dia agak sedikit lebih elastis aja ya. Nah, tapi bukan berarti dia nggak bisa pecah. Dan di sini dia sudah diberikan perekat ya untuk merekatkan ke sisi sini. Nah, ini jadi dia sudah bisa direkatkan. Nah, mungkin seperti biar nggak ngewer-ngewer ya seperti itu ya. Dan untuk klipnya dia sudah diberikan karet juga. Nah, di sini jadi klipnya tidak mudah hilang. Dan untuk di bagian belakang detailingnya ya, detailingnya nih apa ya? Agak kurang nyata sih, agak kurang nyata. Sebetulnya gue untuk belakang tuh detailingnya, gue kemarin tuh perbandingannya gue pengen beli si Traxxas yang Ultimate kalau nggak salah. Nah itu kayaknya belakangnya lebih real terlihatnya. Kalau ini kan dia belakangnya memang ada sebelum mobil bah yang konsepnya seperti ini, dan ada juga mobil bah yang konsepnya seperti Traxxas ya. Jadi seperti ban untuk pemberat, penyeimbang di belakang itu memang real aslinya di dunia nyata memang ada. Nah, oke, kita kembali ke si Mojave. Nah, jadi ini di bagian depan ya, bagian depan, dan ini di bagian belakang. Untuk di bagian depan ini dia rubber ya. Jadi di bagian bawah ini dia rubber, dan di sini di atasnya plastik. Dan yang gue suka, dia sudah ada seperti apa ya? Kalau seperti di mobil Mercy, Mercy ya dulu yang pernah gue alami di mobil Mercy. Nah itu dia di balik bumper itu dia ada seperti styrofoam. Nah itu adalah untuk mencegah benturan. Ya ini seperti konsepnya seperti ini. Nah ini kalau gue tekan ya, nah ini dia meliuk. Nah, kalau gue tekan ini, nah si karet ini dia meliuk ya posisinya. Nah, ini adalah di saat kalian mengalami benturan yang cukup kenceng. Nah, ini dia akan aman untuk di sisi sini ya. Nah, tapi seberapa kencengnya gue nggak tahu. Yang pasti dia akan hancur dulu untuk di bagian depan. Nah, karena dia direm sama ini. Nah, ini konsep yang bagus ya kalau menurut gue. Jadi nggak langsung terkena si sasis. Nah, karena ini dia 4-wheel, dia memiliki ada 3 apa ya? 3 gearbox ya, 3 gearbox atau apa sih? Gue biasa kalau di mobil tuh gue sebut itu gardan ya, gardan depan, belakang, dan di tengah ini ada transfer case-nya. Itu kalau mobil. Nah ini kalau mobil nyata. Nah ini kita anggap aja. Jadi dia tuh ada 3 ya. Nah, jadi ada di depan, belakang, dan di tengah dia ada karena memang dia 4-wheel. Oke, untuk posisi kekuatan dari sasis ini sendiri ya, ini gue suka nih yang merah di sini juga dia ada penunjang, dia lebih kuat, dan di sini untuk di bagian bawahnya. Nah ini dia juga sudah sangat bagus sekali. Nah di sini juga dia sudah ada tambahan. Nah di sini seperti apa ya, seperti di case lagi. Jadi bumper depan ini dia nyatu ke belakang, dan di bagian belakang sekalipun ya ini dia sama ya. Nah seperti ini. Nah, di sini ada tempat penyimpanan baterainya, dan di sini kita bisa menggunakan satu baterai yang 6S sekaligus atau 3S kita kalikan 2 karena yang salah satu sudah di jumper. Dan jangan lupa untuk Arma ini ya, dia soketnya itu tipenya beda sendiri, dia di IC5 ya. Nah, jadi kalau misalnya baterai itu pastikan kalian memberi soketnya yang IC5. Oke, untuk bannya juga dia sudah soft ya. Di sini sudah soft bannya. Nah, ini ban masih asli bawaannya. Mungkin kalau kalian bisa upgrade, ini nggak ada salahnya mungkin nanti kalian upgrade ya. Untuk shocknya di depan dan di belakang, nah ini juga dia sudah sangat bagus, sangat empuk. Mungkin nanti bisa kalian setup lagi ya, entah dari oilnya ataupun springnya nanti. Biasanya setelah kita gunakan kita baru bisa merasakan si mobil ini ya, apakah terlalu jadi sulit dikontrol ataupun dan lain sebagainya. Dan di bagian sini ya,
Di bagian bumper belakang ini gue suka. Jadi dia semuanya terpisah ya. Antara bagian belakang ke sini dia terpisah. Jadi dia tidak menyatu. Jadi pada saat kalian mengganti partnya ataupun misalnya ada insiden ya. Nah, dia remuknya tuh istilahnya nggak langsung semuanya. Nah, ini gue juga kalau menurut gue bagus karena pada saat terpisah seperti ini sangat memudahkan kita pada saat misalnya ada insiden sama mobil ini. Dan ini untuk penyangga si bodi ya, depan dan belakang kita bisa setup ya. Nah, misalnya kita ngerasa bodi ini terlalu turun, nanti menyentuh ban. Nah, nanti kita bisa taikin. Nah, ini kita tinggal setup di sini untuk depan dan belakang dia sudah bisa kita setup. Dan kalau gue ngelihat dari posisi swing arm ya, swing arm di depan dan di belakang ini swing armnya bagus ya. Ini bahannya sangat solid sekali. Nah, jarang sih ngalamin patah, tapi gue pernah ya di Super 8 dulu di Nitro Buggy itu gue pernah ngalamin patah tuh 2 kali ya. Itu pun tapi memang crashnya yang tidak seharusnya ya. Contohnya pada saat gue jumping, mobil tuh jatuh dalam posisi begini. Nah, itu biasanya benturan yang keras itu bisa menyebabkan patah juga. Tapi wah, itu 2 tahun gue ikut seri Kejurnas itu cuma hanya 2 kali patah sih. Tapi memang kuat banget sih pada dasarnya ya. Nah, gue pengen jadi gue sekarang ini gue nge-review ini, gue pengen berbagi ke kalian, tapi gue nggak nge-review secara lebih detail spesifik. Nanti gue akan keluarin remote-nya ya. Oke, ini adalah package atau dus ya. Ini dari remote-nya sendiri. Nah, di sini ada Nah, di sini ada remote-nya. Nah, di sini ada ini manual book ya. Nah, jadi si remote-nya ini dari Spektrum. Nah, ini kita menggunakan baterai baterai A2 sebanyak 4 buah ya. Nah, ini dari Spektrum mereknya. Di sini ada apa aja? Nah, ini gue pengen coba kasih lihat ke kalian juga di sini. Kita diberikan ada manual book yang pasti. Nah, ini soalnya di sini ada tulisan set ya. Nah, ini gue nggak tahu nih set nih apa nih, setan atau setup. Nah, ini dia. Nah, ini dia banyak ya. Jadi satu buku ini kayaknya dia bisa Kraton, Taipan ya, Notorious ataupun Mojev ya. Nah, ini kayaknya satu buku mungkin ya. Ini gue juga belum lihat-lihat. Nanti mungkin gue akan coba pelajari. Nah, ini dia. Kita di sini ada stiker dari Arma ya. Ada dari Arma sudah diberikan stiker. Dan di sini ada di sini ada table untuk maximum performance. Nah, di sini ada ring juga. Ini gear, ini ring untuk spare ya, spare untuk si gardan. Nah, untuk gardan. Ini bahasa yang gua tahu aja ya. Mohon maaf sebelumnya. Dan di sini ada beberapa part, gue belum tahu juga untuk apa. Nah, di sini ada transmission. Nah, ini seperti ada gear pinion ya. Ini mungkin untuk gue juga belum baca-baca sih sebetulnya. Nah, ini kayaknya mungkin ini untuk speed. Kalau gue baca dus di depan ini, jadi kalau misalnya kita ingin mencapai maksimal ya, di titik maksimal kekencangannya dia, ini gearnya kita ganti. Nah, seperti di sini. Kalau yang standar gear yang terpasang saat ini ya, dia cuma hanya di 50 plus mph ya, 50 mile. Nah, di sini 60 mph kalau kita ingin mencapai tadi yang sampai di 97 km per jam. Nah, ini kita harus mengganti gear ini. Nah, ini dia. Dan di sini juga 35C 5000 mAh minimumnya ya, 4S LiPo or 6S LiPo. Nah, ini kita bisa pakai 4 dan bisa pakai 6 juga. Nah, ini nanti mungkin kita tinggal baca-baca dan nanti mungkin gua akan buatkan video kembali ya untuk lebih jelasnya. Dan di sini ada beberapa kunci L, kunci roda dan beberapa untuk mengganti partnya yang pastinya. Guys, gue rasa sih mungkin cuma hanya itu yang gue ingin bahas untuk kali ini ya. Gue pengen langsung coba aja performanya seperti apa, dan mungkin gue akan coba di video kali ini gue akan mencoba untuk gear yang standar dulu.
Dan ini juga pertama kali juga buat gue terjun untuk mencicipi lagi kembali RC Speed seperti ini. Dan gue pengen lihat dan cukup penasaran kira-kira tenaganya seperti apa. Mungkin nanti next gue akan buatkan video kembali. Kira-kira kita akan bikin maksimum performance-nya dia. Dan kita akan mengganti gearnya. Dan gue akan mungkin lebih spesifik untuk menjelaskan ke kalian kira-kira fitur apa yang lebihnya dari Arrma Mojave ini. Ini udah gue pasang baterai. Ini sekarang baterainya gue pasang 6S. Ya, ini jadi gue menggunakan 3S sebanyak 2 buah. Ini gue langsung aplikasiin ke sini. Dan mungkin nanti gue akan buatkan video lagi antara perbedaan speed 3S dan 6S ya. Tapi untuk saat ini gue cuma hanya menggunakan satu metode aja, yaitu langsung menggunakan 6S.